Assalamualaikum. Sebagian dari kita pasti merasa bingung jika pada saat start mobil pada pagi hari terutama, tiba-tiba mesin yang semula itu normal-normal saja, tiba-tiba saat kita start ini susah hidup. Atau barangkali ada bolos sekalian yang pernah ngalamin juga ketika isi BBM di SPBU, ketika mobil mau dinyalakan lagi ternyata malah mogok. Oke, lanjut. Sebelumnya perlu diketahui yang kita bahas kali ini adalah mesin diesel. Saya akan sedikit share tentang pengalaman saya dengan mobil diesel saya. Pada suatu saat ketika saya menyalakan mobil diesel pada saat pagi hari, tiba-tiba mobil yang semula itu normal-normal saja tiba-tiba tidak mau nyala. Pikiran saya pada saat itu langsung tertuju pada busi pemanas atau glow plug. Ya, sama-sama kita tahu mobil diesel, terutama mobil diesel konvensional yang masih mengadopsi busi pemanas, biasanya jika terjadi susah start itu biasanya masalah ada pada glow plug atau busi pemanas. Menindaklanjuti dari itu, kemudian saya coba untuk ngecek kelistrikan yang masuk ke glow plug dan copot glow plug itu satu persatu. Karena ada 4 glow plug itu saya copot satu persatu, terus saya tes, dan apa yang terjadi ternyata glow plug dan kelistrikannya itu masih normal. Waduh, tambah bingung saya, kira-kira apanya ya, glow plugnya itu normal kok susah start gitu. Habis itu entah dapat wangsit dari mana gitu ya, kepikiran untuk ngecek filter solar atau filter BBM. Setelah saya bongkar, saya tumpahkan tuh solar yang ada di dalamnya itu. Ternyata ketahuan. Jadi sumber permasalahannya itu dari filter solar yang tersumbat oleh kotoran yang menumpuk di situ. Jadi memang kualitas solar itu kan lebih rentan terhadap kotoran ya. Jadi kotoran-kotoran yang dari solar itu menumpuk di filternya. Yang saking banyaknya numpuknya, akhirnya aliran solar dari tangki bahan bakar yang masuk ke bospom itu terhambat di filter solar. Jadi supply-nya nggak maksimal, otomatis nanti startnya juga menjadi susah, dan kalaupun nyala itu tarikan mesin juga akan terasa berat. Ini adalah endapan kotoran yang ada pada filter solar. Jadi warna solarnya pun juga berubah agak lebih gelap. Nah, seperti ini endapannya, ini yang menyumbat filter solar sehingga aliran bahan bakarnya tidak lancar. Selanjutnya, untuk mengganti filter bahan bakar, kita siapkan alatnya, yaitu berupa kunci filter seperti ini. Terus kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Sampai bergerak. Setelah bergerak bisa dilanjutkan dengan mutar pakai tangan.
Untuk memasangnya kembali, jangan lupa disiapkan filter yang baru dan oli atau pelumas. Pada filter yang baru itu ada segelnya, jadi pastikan ini bersegel. Ini sebagai pengaman lah kalau ini baru gitu. Kita lepas segelnya. Habis itu pada bagian seal karetnya kita olesi dengan oli. Tujuannya adalah untuk menjaga agar sealnya ini pada waktu kita pasang tidak slip. Apa yang terjadi jika slip nanti akan menimbulkan kebocoran bahan bakar. Jadi ini kita oleskan mengelilingi ini sealnya ini, seal karetnya ini, biar nanti masangnya bisa pas dan tidak slip. Pada saat masang kita sudah tidak membutuhkan kunci filter lagi, kita cukup mengencangkannya dengan tangan saja. Kencangkan dengan tangan sampai terasa maksimal, mentok gitu. Itu tujuannya yaitu nanti biar waktu ngelepas kita nggak terlalu susah. Setelah itu nyalakan mesin dan kita lihat apakah terjadi kebocoran atau tidak pada filter yang barusan kita pasang. Saat menyalakan pertama kali memang agak panjang karena ngisi filter solar tadi yang masih kosong, tapi untuk selanjutnya akan normal. Dari hal-hal yang saya utarakan tadi, sebenarnya kalau kita mau ringkas itu ada beberapa poin yang biasanya menjadi penyebab dari mobil dengan mesin diesel mengalami mogok atau susah start. Kalau bisa saya sebutkan, yang pertama yaitu masalah saluran bahan bakar. Jadi saluran bahan bakar mulai dari tangki bahan bakar sampai nanti masuk ke hose pump, seperti yang saya alami dan seperti yang saya utarakan sebelumnya. Untuk selanjutnya yang menyebabkan mesin mogok dan susah hidup adalah masalah mekanika. Mekanika di sini berarti adalah sesuatu hal komponen mesin yang bergerak yang berhubungan dengan kinerja mesin atau ruang bakar. Saya ambil contoh di sini adalah klep pada ruang bakar. Jika terjadi klep itu ngobos atau bocor, maka kompresi yang ada di ruang bakar akan turun di bawah standar dan akan terjadi gagal kompresi.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya mobil diesel pengapiannya adalah dari udara yang terkompres dengan campuran dari bahan bakar, karena pada mobil diesel tidak ada busi sebagai sumber percikan apinya, jadi dia panasnya atau pembakaran dari bahan bakarnya terjadi karena kompresi udara. Jadi kalau kompresinya gagal, maka akan terjadi juga gagal pembakaran di ruang bakar. Gangguan pada mekanika yang lain adalah kalau mesin itu masih mengadopsi timing bell, biasanya karena timing bellnya putus, akhirnya gerak klep tidak sinkron lagi, tidak sesuai dengan aturannya, maka akan juga terjadi kegagalan pembakaran karena klep tidak menutup sebagaimana mestinya. Selain dua hal tersebut, masih ada satu lagi hal yang bisa menjadi biang kerok dari mobil yang gagal starter, mobil yang susah di starter, yaitu masalah kelistrikan. Walaupun mobil diesel itu tidak menggunakan busi sebagai percikan api yang berhubungan erat dengan listrik, tetapi masalah kelistrikan tidak bisa diabaikan itu saja. Ada beberapa komponen penting dari sistem pengapian mobil diesel yang masih berhubungan dengan kelistrikan. Saya ambil contoh di sini. Satu adalah switch penutup dan pembuka bahan bakar yang nempel pada puspom. Nah, switch ini digerakkan atau dikerjakan oleh aliran listrik. Ketika aliran listrik masuk ke dalam switch ini, maka klep katupnya akan membuka sehingga bahan bakar yang dari tangki akan masuk ke dalam puspom, dan itu memungkinkan untuk kerja mesin. Sebaliknya, jika aliran dari listrik yang masuk ke dalam switch tersebut diputus, maka katupnya akan menutup, dan itu digunakan untuk mematikan mesin. Hal kedua yang membutuhkan kelistrikan yaitu glow plug atau busi pemanas. Seperti yang saya sebutkan tadi, busi pemanas mendapatkan pasokan listrik untuk memanaskan ruang bakar pada saat kita start pertama kali. Lanjut, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, bisa dioret-oret di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe-nya untuk mendapatkan tutorial-tutorial menarik yang lainnya. Bagikan juga ke teman-teman supaya kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.